Di tengah hiruk-pikuk kerumunan di alun-alun Rouen pada 30 Mei 1431, aroma asap mulai memenuhi udara. Seorang gadis remaja yang rambutnya telah dipangkas kasar berdiri terikat pada tiang kayu yang tinggi di atas tumpukan kayu bakar. Matanya yang jernih tidak menatap pada pala algojo atau hakim yang menghakiminya, melainkan pada sebuah salib kayu kecil yang dipegang erat di depannya. Saat api pertama menyentuh kakinya, dia tidak mengutuk. Dia hanya meneriakkan satu nama berulang kali, Yesus. Bagaimana mungkin seorang gadis desa berusia 19 tahun yang tidak bisa membaca atau menulis berakhir di tiang gantungan setelah sebelumnya mengubah sejarah sebuah bangsa? Selamat datang di Figur Dunia. Jika Anda menghargai kisah-kisah perjuangan manusia yang melampaui batas logika, pastikan Anda telah menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan narasi sejarah mendalam lainnya. Inilah kisah tentang kepercayaan diri yang tak tergoyahkan, pengkhianatan yang pahit, dan api yang justru mengabadikan sebuah nama, Joan of Arc. Perancis pada awal abad ke-15 bukanlah sebuah negara, melainkan sebuah luka yang terbuka. Perang 100 tahun telah mengoyak tanah itu selama lebih dari 8 dekade. Inggris, dengan panah-panah panjangnya yang mematikan, telah merebut petak-petak wilayah yang luas. Sementara sekutu mereka, kaum Burgundia, mengkhianati saudara senegara mereka demi kekuasaan. Di sebuah desa kecil bernama Domremy, di perbatasan timur Prancis, hiduplah Jeanne d'Arc, atau yang kita kenal sebagai Joan of Arc. Dia adalah putri dari petani biasa, Jacques d'Arc dan Isabelle Romée. Masa kecilnya tidak diisi dengan buku, melainkan dengan menjaga domba, membantu ibunya memintal wol, dan doa-doa yang dipanjatkan di gereja desa. Namun, ketenangan Domremy hanyalah ilusi. Suara denting pedang dan derap kaki kuda tentara bayaran seringkali menjadi latar belakang kehidupan mereka. Joan tumbuh melihat desa-desanya dibakar dan tetangganya melarikan diri. Disinilah, di tengah ketakutan kolektif sebuah bangsa, takdir mulai mengetuk pintu hati seorang gadis berusia 13 tahun. Suatu sore di musim panas, saat Joan berada di taman ayahnya, sebuah cahaya yang sangat terang muncul di sisi kanannya, dekat gereja. Dia mendengar sebuah suara yang agung, berwibawa, namun menenangkan. Suara itu adalah Santo Mikael, malaikat pelindung Prancis, ditemani oleh Santa Catherine dan Santa Margaret. Pesan mereka sangat mustahil. Joan harus pergi ke Dauphin, sang pewaris tahta Prancis, Charles VII, dan membantunya merebut kembali kerajaannya serta mengusir Inggris. Bayangkan, seorang gadis remaja yang belum pernah keluar dari desanya diperintahkan untuk memimpin pasukan. Bagi Joan, ini bukan delusi. Ini adalah perintah ilahi yang lebih nyata daripada tanah yang dia injak. Selama 3 tahun, Joan menyimpan rahasia itu. Dia bergelut dengan keraguan, ketakutan, dan tekanan sosial. Namun, suara-suara itu semakin mendesak. Pada tahun 1428, saat situasi Perancis mencapai titik nadir dengan pengepungan Orleans, Joan tahu dia tidak bisa lagi diam. Dia mendekati Robert de Baudricourt, komandan garnisun di Vaucouleurs, untuk meminta pengawalan menuju istana Charles VII di Chinon. Respon Baudricourt, dia tertawa terbahak-bahak. Dia menyarankan agar ayah Joan menyeretnya pulang dan memberinya pelajaran. Namun, disinilah kekuatan utama Joan mulai terlihat. Kepercayaan diri yang tidak bersumber dari ego, melainkan dari misi. Joan tidak menyerah. Dia kembali lagi dan lagi. Dia mulai berbicara kepada penduduk kota tentang nubuat lama bahwa Perancis yang hancur oleh seorang wanita, Isabeau dari Bavaria, akan diselamatkan oleh seorang dara dari perbatasan Lorraine. Penduduk mulai percaya. Kegigihannya yang tenang namun tajam mulai meruntuhkan tembok sinisme Baudricourt. Akhirnya, sang komandan menyerah. Dia memberi Joan sebilah pedang dan beberapa orang pengawal.
Joan melakukan sesuatu yang radikal pada masa itu. Dia memotong pendek rambutnya dan mengenakan pakaian pria. Sebuah langkah praktis untuk melindungi dirinya selama perjalanan 11 hari melintasi wilayah musuh yang berbahaya. Namun, langkah ini pula yang nantinya akan digunakan untuk menjeratnya di pengadilan. Perjalanan menuju Chinon adalah ujian fisik pertama bagi Joan. Di bawah kegelapan malam, melintasi sungai-sungai yang membeku dan menghindari patroli Burgundia, dia tetap tenang. Para pengawalnya, yang awalnya skeptis dan mungkin memiliki niat buruk terhadap seorang gadis muda, perlahan-lahan mulai merasa segan. Ada aura otoritas yang aneh memancar darinya. Sesampainya di Chinon, Charles VII yang penuh keraguan memutuskan untuk menguji Joan. Dia menyamar di antara kerumunan bangsawan, sementara orang lain duduk di takhta. Namun, tanpa ragu, Joan langsung berjalan menuju Charles yang asli, berlutut dan berkata, "Tuhan memberi Anda hidup yang baik, pangeran yang mulia." Charles terpana. Bagaimana gadis desa ini bisa mengenalnya? Joan kemudian membisikkan sesuatu di telinga Charles, sebuah rahasia yang hanya diketahui Charles dan Tuhan dalam doa-doanya. Sejak saat itu, Charles mulai melihat Joan bukan sebagai beban, melainkan sebagai kemungkinan. Namun para penasihat Charles tetap skeptis. Mereka mengirim Joan ke Poitiers untuk diperiksa oleh para ahli teologi dan uskup. Selama 3 minggu, dia diinterogasi. Mereka mencoba menjebaknya dengan pertanyaan filosofis yang rumit. Jawaban Joan selalu lugas dan tajam. Ketika ditanya, jika Tuhan ingin menyelamatkan Prancis, mengapa dia membutuhkan tentara? Joan menjawab dengan epik, para tentara akan bertempur, dan Tuhan akan memberikan kemenangan. Para ulama tidak menemukan kesalahan pada dirinya. Mereka melihat kesucian, kerendahan hati, dan keyakinan yang luar biasa. Dengan restu gereja, Charles VII akhirnya memberikan apa yang Joan butuhkan. Baju besi putih mengkilap, panji-panji perang dengan nama Yesus dan Maria, dan posisi di barisan depan pasukan yang akan membebaskan Orleans. Orleans adalah kunci. Jika kota ini jatuh, seluruh Prancis Selatan akan terbuka bagi Inggris. Kota itu telah dikepung selama berbulan-bulan, dan moral pasukan Prancis berada di titik terendah. Mereka terbiasa kalah, mereka terbiasa takut. Lalu, Joan datang. Dia tidak memimpin dengan strategi militer formal, karena dia tidak pernah mempelajarinya. Dia memimpin dengan keberanian yang menular. Dia melarang pasukannya memaki, mengusir para pelacur dari kamp, dan mewajibkan mereka untuk mengaku dosa. Dia mengubah gerombolan tentara yang putus asa menjadi tentara salib yang yakin akan kemenangan. Pada 4 Mei 1429, pertempuran meletus. Joan, dengan panjinya yang berkibar, berada di garis paling depan. Dia tidak menggunakan pedangnya untuk membunuh. Dia menggunakannya sebagai simbol arah bagi pasukannya. Saat melihat para tentara ragu di depan benteng Inggris, Joan akan berlari ke depan, memanjat tangga pengepungan, dan berteriak, "Masuklah ke dalam! Semuanya milik kalian!" Dalam sebuah pertempuran sengit di benteng Les Tourelles, sebuah anak panah menembus bahu Joan. Dia terjatuh. Tentara Inggris bersorak, mengira penyihir itu telah tewas. Namun, Joan mencabut sendiri anak panah itu, berdoa sejenak, dan kembali ke medan perang. Kehadirannya yang kembali bangkit membuat pasukan Inggris ketakutan setengah mati. Mereka merasa melawan sesuatu yang bukan dari dunia ini. Hanya dalam waktu 4 hari, pengepungan yang telah berlangsung selama 7 bulan itu terpatahkan. Inggris mundur, Orleans bebas. Seluruh Prancis tersentak. Nama Jeanne La Pucelle, sang dara dari Orleans, bergema dari gubuk petani hingga istana raja di seluruh Eropa. Kemenangan di Orleans diikuti oleh rentetan kemenangan lainnya di Lembah Loire. Joan mendesak Charles VII untuk segera pergi ke Reims, kota tradisional tempat penobatan raja-raja Prancis, yang saat itu masih berada jauh di belakang garis musuh. Banyak penasihat raja menganggap ini gila, namun
Joan telah membuktikan bahwa kemustahilan adalah wilayah kekuasaannya. Dia memimpin pasukan melintasi wilayah musuh tanpa hambatan yang berarti. Kota demi kota menyerah hanya dengan melihat panjinya. Pada 17 Juli 1429, Charles VII resmi dimahkotai sebagai Raja Prancis di Katedral Reims. Joan berdiri di sampingnya dengan panji di tangan. Ini adalah puncak hidupnya. Dia telah memenuhi janji yang diberikan oleh suara-suara di taman ayahnya. Namun, sejarah seringkali kejam pada mereka yang terlalu terang cahayanya. Setelah penobatan, kepentingan politik mulai mengambil alih. Charles VII, yang sekarang merasa posisinya aman, mulai mencari jalan negosiasi dan diplomasi. Joan, di sisi lain, ingin menyelesaikan perang sepenuhnya dan merebut kembali Paris. Charles mulai membatasi dukungan logistik dan finansial bagi Joan. Serangan terhadap Paris gagal, sebagian besar karena kurangnya dukungan dari raja. Joan terluka lagi, kali ini di kakinya. Namun yang lebih menyakitkan daripada luka fisik adalah perasaan bahwa dia mulai ditinggalkan oleh orang yang dia angkat tahtanya. Kepercayaan diri Joan tidak surut, namun lingkup pengaruhnya menyempit. Dia terus bertempur dengan pasukan kecil yang setia kepadanya. Hingga tibalah hari yang menentukan di Compiègne pada Mei 1430. Dalam sebuah serangan mendadak untuk mempertahankan kota dari pasukan Burgundia, Joan berada di barisan belakang untuk memastikan anak buahnya bisa mundur dengan aman ke dalam gerbang kota. Namun, karena panik atau mungkin pengkhianatan, gerbang kota ditutup terlalu cepat. Joan terjebak di luar. Dia ditarik dari kudanya dan ditangkap oleh tentara Burgundia. Raja Charles VII, orang yang berhutang mahkotanya kepada Joan, tidak melakukan upaya apapun untuk menebusnya. Tidak ada misi penyelamatan, tidak ada tawaran tebusan. Joan of Arc, pahlawan Prancis, dijual kepada Inggris seharga 10.000 livre. Inggris tidak ingin sekedar membunuh Joan, mereka ingin menghancurkan reputasinya. Jika dia mati sebagai prajurit, dia akan menjadi martir. Mereka harus membuktikan bahwa dia adalah seorang penyihir atau bidat, penganut aliran sesat. Jika kemenangan Charles VII adalah hasil bantuan setan, maka mahkotanya tidak sah. Joan dibawa ke Rouen, pusat kekuasaan Inggris di Prancis. Dia ditempatkan di sel penjara yang dingin, dijaga oleh tentara pria yang kasar, dan dirantai pada sebuah balok kayu besar. Pengadilannya adalah salah satu ketidakadilan terbesar dalam sejarah. Dia harus menghadapi puluhan hakim, teolog, dan pengacara paling terkemuka, dipimpin oleh Bishop Pierre Cauchon yang pro-Inggris. Joan tidak diberikan pengacara. Dia hanyalah seorang gadis remaja yang buta huruf, kelelahan, dan kurang gizi, melawan mesin intelektual gereja yang haus darah. Namun, di ruang pengadilan itulah kejeniusan dan keteguhan Joan bersinar paling terang. Para hakim mencoba menjebaknya dengan pertanyaan teologis yang sangat berbahaya. Salah satu pertanyaan paling terkenal adalah, apakah Anda berada dalam rahmat Tuhan? Ini adalah jebakan maut. Jika Joan menjawab iya, dia bersalah atas kesombongan, karena tidak ada manusia yang bisa memastikan rahmat Tuhan. Jika dia menjawab tidak, dia mengaku sebagai pendosa yang tidak layak untuk Joan menjawab dengan tenang, jika saya tidak berada dalam rahmat-Nya, semoga Tuhan menempatkan saya di sana. Jika saya berada di sana, semoga Tuhan menjaga saya agar tetap di sana. Para hakim terdiam. Jawaban itu begitu sempurna, sehingga mereka tidak bisa membantahnya. Selama berbulan-bulan, Joan menghadapi interogasi yang melelahkan. Mereka menyerangnya karena mengenakan pakaian pria yang dianggap sebagai pelanggaran hukum agama. Joan menjelaskan bahwa dia melakukannya demi kepraktisan di medan perang dan untuk menjaga kesuciannya dari para penjaga pria di penjara. Namun, bagi para hakim, pakaian itu adalah simbol pemberontakan terhadap tatanan sosial dan agama. Meskipun dalam tekanan mental dan ancaman siksaan, Joan tidak pernah mengkhianati suara-suara yang didengarnya. Dia tetap setia pada keyakinannya bahwa misinya berasal dari Tuhan.
Pada akhirnya, pengadilan itu hanyalah sebuah formalitas menuju eksekusi. Di bawah ancaman akan dibakar seketika itu juga, Joan yang sangat ketakutan dan kelelahan sempat menandatangani dokumen abjurasi, pernyataan bersalah. Dia kembali mengenakan pakaian wanita dan rambutnya dipotong habis. Namun, hanya beberapa hari kemudian dia kembali mengenakan pakaian pria di dalam selnya. Ada yang mengatakan dia melakukannya karena pakaian wanitanya dicuri oleh penjaga, atau sebagai cara untuk melindungi diri dari upaya pemerkosaan. Namun bagi para hakim, ini adalah relapse, kembali pada kesesatan. Keputusan dijatuhkan. Joan of Arc akan dihukum mati dengan cara dibakar. Pagi itu, 30 Mei 1431, Joan dibawa ke pasar lama Rowan. Ribuan orang berkumpul. Saat api mulai menjalar, Joan meminta seorang imam untuk memegang salib tinggi-tinggi agar dia bisa melihatnya melewati asap. Saksi mata mengatakan bahwa bahkan tentara Inggris pun menangis. Seorang sekretaris Raja Inggris berteriak, "Kita tersesat karena kita telah membakar seorang wanita suci." Joan of Arc tewas pada usia 19 tahun. Abunya dibuang ke sungai Seine agar tidak ada yang bisa menjadikannya relik. Inggris mengira mereka telah menghapus namanya dari muka bumi. Mereka salah. Kematian Joan justru menjadi katalisator bagi kebangkitan Perancis. Semangat yang dia tanamkan tidak ikut terbakar. Dalam waktu 20 tahun, Perancis berhasil mengusir Inggris dari hampir seluruh wilayah mereka. Pada tahun 1456, sebuah pengadilan baru yang diperintahkan oleh Paus Calixtus III meninjau kembali kasusnya. Mereka memeriksa ratusan saksi dari masa kecilnya hingga rekan seperjuangannya. Hasilnya, Joan dinyatakan tidak bersalah, dan pengadilan Rouen dinyatakan penuh dengan penipuan. Berabad-abad kemudian, pada tahun 1920, Joan of Arc dikanonisasi sebagai santa oleh Gereja Katolik. Dia bukan lagi sekedar gadis desa dari Domremy. Dia adalah simbol nasional Prancis. Dia adalah pelindung para tentara dan ikon bagi siapa saja yang berani berdiri teguh di atas keyakinan mereka saat seluruh dunia meragukannya. Kisah Joan of Arc adalah pengingat bahwa kekuatan yang paling dahsyat di dunia bukanlah pedang atau meriam, melainkan keyakinan seorang individu pada kebenaran yang dia bawa. Dia tidak memiliki pendidikan, harta, atau status sosial, namun dia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, sebuah tujuan hidup yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dia memimpin bukan karena dia kuat, tetapi karena dia berani. Dia menang bukan karena dia ahli perang, tetapi karena dia mampu menginspirasi orang lain untuk percaya pada hal yang mustahil. Dan bahkan dalam kematiannya yang tragis, dia menunjukkan bahwa api mungkin bisa menghanguskan daging, tetapi tidak akan pernah bisa memadamkan cahaya sebuah jiwa yang merdeka. Terima kasih telah mengikuti perjalanan emosional ini di Figur Dunia. Kisah Joan of Arc mengajarkan kita bahwa terkadang suara yang paling kecil adalah suara yang paling perlu didengar. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan bagikan di kolom komentar. Menurut Anda, apa kualitas paling inspiratif dari seorang Joan of Arc? Sampai jumpa di kisah tokoh dunia berikutnya.